lagi di stasiun Kediri untuk menuju stasiun Pasar Senen nanti di Jakarta. Dan sampai ke sana tuh sekitar jam setengah dua lah. Jadi setengah dua malam dini hari. Nah ini kita start jam setengah dua juga, jadi pas 12 jam. Akhirnya kita udah sampai ke stasiun Pasar Senen dan ya kita istirahat 1 jam 2 jam di sini, terus kita langsung lanjut ke Bandara Soekarno-Hatta. Let's go, kita OTW ke Bandara Soekarno-Hatta. Oke, setelah perjalanannya kurang lebih 1 jam lah dari Pasar Senen ke bandara ini, langsung saya cari makan lah soalnya lapar. Dan kebetulan di sini saya lah pesannya ayam goreng ya biar simple aja lah. Setelah makan kita langsung check in ya untuk tiket dan bagasi. Selanjutnya kita langsung OTW ke Medan. Ya setelah kurang lebih 2 jam akhirnya sampai juga di Bandara Internasional Kuala Namu dan selanjutnya kita langsung menuju ke kota Medan. Oke, nah jadi kenapa ya sebenarnya kalau teman-teman ya kalau mau ke Danau Toba itu sebenarnya lebih dekat, eh, turun di Bandara Silangit. Nah, kenapa saya turun di Bandara Kuala Namu? Karena ada sesuatu hal yang ya intinya ada perlu lah di kota Medan, makanya saya turun dulu di Medan di Bandara Kuala Namu agar dekat dengan Medan. Nah, setelah itu saya setelah urusan selesai baru lanjut ke Danau Toba gitu. Oke teman-teman, setelah menyelesaikan urusan di kota Medan, selanjutnya waktunya berkunjung ke Danau Toba dan ini saya naik travel platinum ya. Dari kota Medan ke Parapat itu infonya sih dari supirnya tadi 4 jam dan biayanya itu 100.000 satu orang dewasa. Nah, karena via tol itu lumayan lah memotong waktu sekitar mungkin sekitar 2 jam ya bang. Jalanan menuju Parapat ini lumayan berkelok-kelok. Nah, teman-teman kalau ke sini naik kendaraan pribadi, sepeda motor ataupun mobil itu harap hati-hati ya, soalnya sih lumayan berkelok-keloknya. Oke guys, setelah pas ya 4 jam dan ini di jam 12 siang, saya sudah sampai di Pelabuhan Ajibata di Parapat ya. Dan selanjutnya ini langsung menuju ke Pelabuhan Ambarita di Pulau Samosir. Ini saya sudah memulai memasuki kapal dan kapal ini lumayan besar ya. Jadi teman-teman enak lah kalau misal road trip ke sini tuh pasti seru dan sebaiknya sih booking dulu di websitenya ASDP ya, soalnya takutnya kalau full, tapi kalau jalan kaki sih bebas ya, langsung datang di pelabuhan bisa beli di tiketnya secara offline. Toiletnya ini bersih, jadi enak nyaman kalau pas menunggu perjalanan ya barangkali kebelet berak bisa santai soalnya bersih toiletnya. Oke guys, jadi ini kapalnya sudah jalan ya.
Perjalanan kurang lebih ke Pulau Samosir itu sekitar 1,5 jam ya. Jadi ya sambil menikmati pemandangan di Danau Toba yang menurut saya sih sangat indah sih. Ini membentang luas sekitar 1.145 kilometer persegi dan kedalamannya mencapai 508 meter. Danau Toba ini tuh terletak di Sumatera Utara, yaitu bagian dari pegunungan Bukit Barisan, Kaldera Toba, yang dengan asalnya itu dari letusan dari zaman kuarter dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 3 km, serta merupakan kaldera termuda keempat di dunia. Nah, Danau Toba ini itu setidaknya terdapat 4 kerucut vulkanik, 4 gunung api strato, dan 3 kawah yang dapat diamati di dan di sekitar Danau Toba. Salah satu kerucut yaitu kerucut Tandu Benua terletak di sisi barat laut kaldera dan hanya ditumbuhi oleh vegetasi berkepadatan rendah, yaitu yang menunjukkan bahwa peristiwa pembentukan relatif baru. Selanjutnya, di sebelah barat danau terdapat Dolok Pusu Bukit masih aktif mengeluarkan solvatara. Oke guys, setelah ya kurang lebih sesuai prediksi ya 1,5 jam kita sampai ke pelabuhan Ambarita di Pulau Samosir. Selanjutnya ini saya proses untuk makan dulu ya, soalnya ya sangat lapar dan ini cuaca sangat panas ya. Nah, ini makan siang saya yaitu ada ayam dan sepiring sayur. Oke guys, jadi setelah makan saya langsung mengunjungi tempat pertama yaitu Huta Sialagan karena dekat juga dari pelabuhan Ambarita tadi. Huta Sialagan ini adalah sebuah kawasan cagar budaya, yaitu letaknya di tepian Danau Toba. Ini tuh peninggalan budaya Batak Toba dengan latar belakang rumah bolon. Huta Sialagan berada di Desa Sialagan, Pindaraya, Kecamatan Siamindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Nah, setelah direvitalisasi, diresmikan kembali oleh Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo pada 2 Februari 2022. Sialagan sendiri terkenal dengan batu persidangan peninggalan budaya persidangan Batak Toba. Luas Huta Sialagan ini sekitar 11 meter persegi yang dikelilingi oleh tembok batu berukuran 1,5 hingga 2 meter. Bangunan tembok atau dindingnya terbuat dari batu dengan struktur rapi. Tembok itu sendiri pernah dilengkapi dengan benteng pertahanan dan bambu runcing untuk melindungi desa dari binatang buas dan juga serangan dari suku lain. Nah, ini adalah batu persidangan, artinya itu batu untuk pertemuan dan ujian. Batu ini diyakini sudah berusia lebih dari 200 tahun. Kemudian, di tengah-tengah Huta Sialagan terletak pohon Hariara Tin atau Ara. Pohon ini dianggap sebagai pohon suci oleh orang warga sekitar. Nah, pada zaman dahulu, batu persidangan menjadi tempat mengadili pelaku kejahatan.
Kejahatan itu diantaranya itu mencuri, membunuh, memperkosa, dan juga menjadi mata-mata musuh. Selanjutnya, pelaku akan diberi sanksi berupa hukuman pasung. Sementara kejahatan berat, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pancung. Nah, setelah ke Huta Siaga, saya melanjutkan perjalanan ke Bukit Sibeabea. Ini saya sudah sampai jembatan Tanoponggol. Ini jembatan lumayan baru ya. Soalnya tadi saya sempat tanya kepada warga sekitar itu, katanya ini jembatan lumayan baru untuk menuju ke Bukit Sibeabea. Kita istirahat dulu ya guys, sambil menikmati pemandangan yang sangat menakjubkan di Pulau Samosir ini. Danaunya begitu bersih dan anginnya juga lumayan dingin ya di sini. Oke guys, jadi perjalanan sekitar 1 jam kurang ya, kurang 30 menit soalnya tadi lumayan ngebut sih. Ini saya sudah sampai Sibeabea dan ini sudah kelihatan. Nah itu parkirnya, dan ini masuk ke sini tuh untuk satu orang dan motor tuh 30.000 ya. Tuh segitu biayanya, dan ini cuaca lumayan cerah sih. Dan itu patungnya udah kelihatan. Kita mencoba masuk lebih, maksudnya mengeksplor lebih dalam di area patung itu. Itu sunsetnya ya. Kita ini lagi menikmati sunset di Bukit Bea ini. Dan kalau di Sumatera Utara ini ya, itu ini udah pukul setengah 6 ya. Itu masih kayak sore di Jawa. Apalagi saya di Kediri ya tinggalnya, itu kalau setengah 6 itu sudah sangat gelap, dan ini masih cerah ya. Dan itu kelihatan. Dan ini patungnya dari dekat ya. Memang ukurannya sangat besar. Ya mirip lah kayak di Brasil. Jadi teman-teman kalau ya mau main ke sini cocok lah untuk menikmati bukit-bukit Samosir dan pemandangan yang sangat indah. Nah, setelah mengeksplor Bukit Sibeabea, ini saya sudah di penginapan ya. Ya lumayan lah. Ini penginapan, kamarnya bersih, dan per malamnya itu adalah 300, sudah kamar mandi dalam.
Oke, selamat pagi guys. Jadi ini di pagi hari di Pulau Samosir dan kemarin lumayan lega lah. Habis istirahat tidur nyenyak kan. Dan ini habis ini ya beres-beres dan lanjut ke wisata berikutnya. Nah, ini saya sudah sampai Kelok Lapas si Bea-Bea ya. Dan ini sayangnya cuaca agak mendung dan itu keloknya udah kelihatan. Nah, kalian kalau mengikuti garasi drift itu Bang Dipo dengan Nissan Silvia S15-nya yang diberi nama Mona Lisa itu pernah ngedrift di sini. Dan itu sangat-sangat keren sih. Apalagi bukitnya itu hijau ya, saya lihat YouTube-nya. Di YouTube itu mungkin videonya itu dibikin awal tahun, kalau nggak pas musim hujan. Dan ini kalau saya kesini kan di bulan Juli, jadi ya lumayan gersang lah. Dan ini saya kasih lihat klipnya di garasi drift. Oke guys, jadi itu adalah Bukit Cinta. Ini agak berkabut ini. Kabut atau asap kebakaran nggak tahu lagi ya. Soalnya ini intinya kurang cerah dan pokoknya yang itu adalah Bukit Cinta dan di sana kelihatan ya patungnya itu. Nah, di sini Bukit Olbung. Kemudian di sini, nah itu ada kelihatan itu ada yang ngecamp di situ. Cuman saya kayaknya nggak masuk ya, soalnya ya lihat apa itu cuaca yang kurang mendukung juga, agak kabut ini. Soalnya di sana tadi udah kelihatan sih kalau kayak bekas kebakaran, memang musim kemarau, jadi sampai sini aja ya. Maksudnya mengeksplornya. Yang jelas ini kalau menurut saya ya kalau di bulan Mei, kalau pas nggak gersang dan rumputnya ini bukit-bukitnya warnanya hijau, pasti jauh lebih bagus. Ini mungkin mau dipagar seluruhnya, tapi sebenarnya kalau ini tidak dipagar itu jauh lebih bagus, tapi resikonya sangat tinggi karena nah ini udah jurang ini. Ini udah jurang. Wah, sayang ada sampah di sini. Nah, itu. Jadi inilah si Bea-Bea ya. Kalau explore ke Danau Toba wajib ke Samosir si Bea-Bea. Ini adalah lontong sayur khas Pulau Samosir ya. Jadi modelnya tuh begini. Tapi rasanya sih beda sama yang lontong sayur di Jawa. Jadi kalian harus coba sih kalau di sini. Oke, setelah mengeksplor beberapa wisata di Pulau Samosir ya, saya langsung memutuskan untuk balik ke Medan dan kembali ke rumah. Hehe. Dan ini pas saya pulang ke Medan, ternyata kendaraannya mogok, olinya bocor dan untungnya ada grup yang lain untuk kita ganti lah kendaraan. Ini Bandara Kuala Namu di Medan ini termasuk unik ya, arsitekturnya tuh unik lah menurut saya. Oke, selamat tinggal Medan. Semoga suatu saat nanti bisa kembali ke sini. Bye bye.